Maksudnya hari kiamat nanti, Bapak Ibu pada saat dikasih pahalanya yang sholat cuma 2 menit, 3 menit itu, Bapak Ibu akan lihat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Terlalu besar balasannya. Dikasih balasan nggak sama Allah? Dikasih, tapi di dunia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang suka silaturahim keluarga, janjinya kan dalam hadis dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki. Dia dikasih, tapi di dunia. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Allah benar-benar menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya. Apa dijanjikan? Bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sama ini syaratnya, beriman dan sibuk dengan amal saleh. Benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Karena mereka amal soleh, dosanya akan dimaafkan. Dan benar-benar akan kami beri mereka balasan lebih baik, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Allah menjanjikan, sekali lagi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Karena ada orang kafir tapi berbuat baik. Seperti dia silaturahim keluarga, dia sedekah, dia jenguk orang sakit. Bapak Ibu sudah tahu belum kalau ada orang kafir yang buat-buat seperti ini? Apa balasannya? Dikasih balasan nggak sama Allah? Dikasih, tapi di dunia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang kafir suka silaturahim keluarga, janjinya kan dalam hadis dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki. Dia dikasih, tapi di dunia. Di akhirat dia nggak dapat. Kalau orang beriman, dapat dunia, dapat akhiratnya. Ya, makanya dalam hadis yang sahih disebutkan, kalau seseorang muslim itu akan meninggal dunia, orang mukmin meninggal dunia, maka akan terlihat ada keringat di keningnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa-dosanya dengan itu. Sehingga dia meninggal sudah tidak ada dosanya. Kalau orang kafir, Allah mudahkan matinya agar semua kebaikannya habis. Enggak ada lagi. Di dunia sudah dihabisin semua, dikasih semuanya. Jadi Allah tetap Maha Adil, tetap diberikan, tapi hanya di dunia saja. Jadi di sini syaratnya adalah dia kalau mau mendapatkan manfaat ini di dunia dan di akhirat, dia harus beramal saleh dan dalam kondisi beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, sempurna, sejahtera. Ya. Kemudian dikatakan dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi mungkin mereka hanya sholat, anggaplah umur kita contoh saja 80 tahun. Anggap 15 tahun sudah habis untuk masa sebelum balik. Dari 80 sisanya 65. Contohnya. Dari 65 ini anggap kita tidur dalam sehari misalnya 8 jam. 6 sampai 8 jam. Kalau kita kali kurang lebih menghabiskan waktu 15 tahunan sampai 20 tahun tuh. Kalau akumulasi. Karena kan kalau kita 8 jam per hari, satu hari ada berapa jam? 24. 8 ini kan sepertiganya. Kena 8 kali 3 kan 24. Artinya dari 80 tahun itu, kalau kita tidur 8 jam, sepertiganya habis buat tidur. Berarti dibagi 3, 80 itu kan. Kalau kita bagi 3, kurang lebih 27 tahun setengah. Hampir begitu ya, kita habisin buat tidur. Ditambah, atau kita bulatin jadi 30 tahun lah. Ada orang tidur malam, tidur siang, tidur di mobil, tidur di pesawat. Mungkin lebih dari 8 jam kalau diakumulasikan. Contoh, seluruhnya. Maka anggap 30 tahun sudah habis. Berarti ditambah 15 tahun sebelum balik itu sudah habis 45 tahun. Belum kita bicara makan. Ya, ada orang makan satu hari berulang-ulang. Gitu kan. Dan kadang-kadang kalau makan lama mengambil waktu. Ada orang makan kena ngobrol segala macam bisa habis 1 jam. Misal contoh, anggaplah dia makan sehari 3 kali, 3 jam misalnya. Dikali akumulasi sekian. Itu bisa habis 5-6 tahun sampai 10 tahun. Ya, hanya untuk makan saja. Itu sudah kalau kurang lebih 55 tahun habis. Gitu ya. Belum kita bicara yang olahraga, belum kegiatan yang lain lah. Ya, orang aktivitas kumpul-kumpul dan segala macam. Intinya dari 80 tahun itu hanya sekian tahun, sekecil saja yang kita gunakan ya, untuk ibadah. Maka dengan amal-amal sedikit itu saja sudah cukup Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang tidak seimbang dengan itu. Ya. Bisa saja satu sholat itu pahalanya seperti satu gunung yang besar. Bisa saja sedekah yang kita, seperti contoh dengar keutamaan sholat jenazah kan? Siapa yang sholat di jenazah akan diberikan 1 kirot. Dan siapa yang mengantar jenazah kemudian dimakamkan dikasih 1 kirot. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu 1 kirot? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Tahu sholat jenazah gimana? 4 kali takbir. Gak ada ruku, gak ada sujud, gak ada tahiyat.
Takbir saja, Allahu Akbar. Takbir pertama hanya baca Al-Fatihah tanpa istiftah, tanpa iftitah, dan tanpa surah. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Rakaat kedua cuma baca salawat kepada Nabi. Salawat di tahiyat terakhir. Kemudian rakaat ketiga mendoakan mayit. Kemudian yang keempat salam. Hanya ini saja. Dikasih 1 gunung pahala. Itu kan nggak berimbang antara balasan itu. Apa yang Nabi SAW bilang tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ya. Diberi itu rakaatai fajr, 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya ini? Bapak Ibu saya mau tanya, kalau seandainya ada di antara kita di sini, tidak usah bicara Jakarta Timur deh, condet ini aja, 1 condet punya dia semua, kaya nggak kira-kira? Seluruh jalan ini ya. Di sini restoran Timur Tengah seperti ini sekarang. Dulu tuh saya masuk di condet ini kami baru yang nomor 2, nomor 1 ada 1 rumah restoran Mukalla. Kemudian kami buka. Sekarang itu ada mungkin 14 restoran Arab di sini aja. Belum restoran yang lain, belum sekarang berapa banyak. Kalau dia punya semua daerah condet ini luar biasa kayaknya. Sekarang NJOP di sini rata-rata 10 sampai 13 juta kalau nggak salah per meter. Itu berapa banyak? Kalau dia punya Jakarta Timur, kira-kira kaya nggak? Kalau dia kuasai seluruh 5 wilayah Jakarta deh, di pusat, selatan, timur, barat, ya, utara, itu luar biasa. Gimana kalau dia kuasai Jawa Barat? Ini tidak mungkin terjadi ya, mustahil ada manusia seperti ini. Presiden pun paling berkuasa 5 tahun. Habis itu periode, kalaupun dia bisa paling 2 periode 10 tahun. Dia nggak punya semuanya. Bagaimana kalau ada orang punya semua pulau Jawa? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Gitu ya. Itu luar biasa kayaknya. Bagaimana kalau dia punya Indonesia? Bagaimana kalau dia kuasai benua Asia? Nah itu tidak mungkin terjadi ya. Apalagi kalau kuasai seluruh muka bumi ini. Semua benua ini punya dia. Itu nggak mungkin terjadi. Mustahil udah. Gitu kan. Apa kata Nabi SAW? 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya hari kiamat nanti, Bapak Ibu pada saat dikasih pahalanya yang sholat cuma 2 menit, 3 menit itu, Bapak Ibu akan lihat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Terlalu besar balasannya gitu loh. Tidak berimbang dengan apa yang kita kerjakan. Tidak berimbang sama sekali. Masalah sedekah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah yang kalian keluarkan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan tumbuh besarkan seperti seseorang di antara kalian menumbuh besarkan anak kudanya atau anak untanya. Sehingga nanti sedekah yang sedikit itu akan menjadi seperti gunung yang besar. Tidak ada amal soleh di sisi Allah SWT itu kita buat 1 dibalas 1, gak ada. Berlipat-lipat ganda balasannya. Hanya dengan syarat dia beriman. Makanya di potongan ayat bagian terakhir ini kan dikatakan, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nanti kita kalau hari kiamat terima balasan ibadah-ibadah kita ini, ini balasannya. Cuma buat itu saja segini. Misalnya kita kayak kaget, kayak nggak nyangka. Kok bisa begitu balasannya? Hanya senyum dengan muslim, hanya sedekah dengan potong roti, hanya ini dan itu tuh saja sudah cukup besar sekali pahalanya. Makanya Nabi SAW ingatkan semua orang-orang beriman dalam hadits beliau, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit-pelit mengerjakan sebuah amal saleh. Jangan dianggap kecil karena bisa saja besar sekali balasannya. Selama ada peluang kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih poin yang pertama tentang masalah kebahagiaan, kesejahteraan. Juga di sini masuk maknanya keberuntungan ya. Disebutkan dalam surah nomor 13 surah Ar-Ra'd ayat 29. Surah Ar-Ra'd nomor 13 ayatnya 29. Surah nomor 13 ayat 29 ya. Saya bacakan ayatnya. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ayat 29. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Apa maknanya? Mereka selama di dunia dijamin kebahagiaan buat mereka, ketentraman hidup, kesejahteraan, ya. Asal benar dengan imannya ya. Karena ada juga Bapak Ibu sekalian orang yang tertahan mendapatkan nikmat karena dosa yang dia buat. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya ada sebagian orang yang tertahan dari nikmat karena maksiat yang dia lakukan. Jadi saya bilang tadi kalau dia murni dengan keimanannya pasti benar semua janji Allah, tidak mungkin salah. Gitu ya. Di sini dikatakan mereka akan diberikan atau bagi mereka kebahagiaan dan juga tempat kembali yang baik, surga nanti. Ya, artinya di dunia sudah dapat, di akhirat juga akan diberikan yang terbaik. Di dalam ayat yang lain surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Yang bunyinya, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Jadi akhir ayatnya itu ya, muflihin. Kata Allah, adapun orang-orang yang bertobat dan beriman, punya kesalahan dia kembali kepada Tuhan yaitu taubat, tapi ada imannya.
Kita kan sedang bicara janji Allah untuk orang-orang yang beriman ya. Serta mengerjakan amal saleh. Tadi saya bilang nggak bisa berdiri sendiri, harus iman diikuti dengan sibuk dengan amal saleh. Semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Salah satu makna tafsirnya adalah beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ya. Dalam kondisi mereka miskin tetap mendapatkan keberuntungan. Dalam kondisi mereka sedang sakit tetap dapat keberuntungan. Dalam kondisi mereka sedang kaya dan sehat juga dapat keberuntungan. Kenapa? Karena dalam kondisi mereka beriman. Tetap akan mendapatkan keberuntungan dalam semua keadaannya. Dia sedang ada ujian, sabarnya mendatangkan pahala dan keberuntungan. Lagi ada nikmat, dia bersyukur, dia juga mendapatkan keberuntungan. Nah seperti itulah. Ini janji-janji Allah yang luar biasa untuk mereka. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun Bapak Ibu tidak istighfar kepada Allah, tetapi amal soleh kita bisa memaafkan, bisa menjadi penyebab dihapus dosa-dosa kita. Asal Bapak Ibu betul-betul tekun mengerjakan dan ikhlas karena Allah. Dalilnya adalah surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 9. Surah nomor 5 ayat 9. Bunyinya Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 9 ini, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun 'azim. Allah benar-benar menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya. Apa dijanjikan? Bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijanjikan. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya buat dosa? Kata Nabi SAW, ikuti dengan amal saleh. Karena amal saleh bisa memaafkan kesalahan-kesalahan. Di sini maknanya bukan orang buat dosa semaunya baru nanti dia amal saleh, bukan begitu. Maksudnya kalau kita pernah buat dosa, maka berhentikan itu dosanya karena itu pelanggaran. Bisa tadi saya bilang, saya singgung sebelumnya, bisa mengurangi nikmat yang Allah berikan, ya bisa Allah tahan sebagai nikmat karena dosa. Tapi kalau kita pernah buat dosa, maka sekarang ganti dengan amal saleh. Nah, pergantian transisi ini itu akan membuat dosa-dosa yang lalu kita juga bisa dibersihkan. Ya, seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Plus lagi, amal-amal soleh yang dia kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Asal dia betul-betul bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan surah nomor 11 ayat 11. Ya. Ini mudah ya, dihafal 11 ayat 11 gitu ya. Surah nomor 11. Allah mengatakan di akhir ayat, illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana yang menimpa mereka, dan tidak mungkin kecuali orang beriman yang bersabar. Mereka saja yang bisa bersabar karena keimanannya dan mengerjakan amal saleh. Maka mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian surah Al-Ankabut, kita masih di poin kedua ya. Al-Ankabut ayat 7, Al-Ankabut ini surah nomor 29 dalam Al-Quran, ayat 7. Al-Ankabut ayat 7 ini berbunyi, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama ini syaratnya, beriman dan sibuk dengan amal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, karena mereka amal saleh dosanya akan dimaafkan, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan lebih baik, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi maksudnya dia buat sedikit tapi balasannya besar, gitu ya. Pernah ada satu orang, Bapak Ibu sekalian, orang ini baru saja syahadat, masuk Islam, lalu ikut berperang dan terbunuh mati syahid. Maka kata Nabi SAW, orang ini berbuat sedikit, balasannya melimpah. Baru syahadat, ikut jihad, belum sempat sholat, mati terbunuh. Maka kata Nabi SAW, orang ini berbuat sedikit, tapi pahalanya melimpah. Begitu luar biasanya Allah SWT balas, gitu ya. Yang ketiga, Allah akan selalu memberikan panduan dalam hidupnya. Jadi kalau kayak dia butuh petunjuk ya dalam hidupnya, muncul ide-idenya gitu. Ide untuk ini, ide untuk itu. Allah berikan petunjuk. Munculnya ide-ide positif untuk dia keluar dari jalan, menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Atau mungkin pada hal-hal yang kecil pun. Misalnya, Bapak Ibu lagi mau rekreasi keluarga. Allah bisa datangkan bagi orang beriman dan beramal saleh itu ide-ide yang tidak terfikir sebelumnya. Oh kita lebih baik ke sini, oh kita lebih baik begini. Atau juga petunjuk dalam arti kata bisa melakukan perbuatan yang sebenarnya sederhana, pahalanya besar, tapi tidak semua orang terfikir mengerjakannya. Tiba-tiba dia berfikir untuk membantu satu orang, misalnya orang itu ternyata sangat membutuhkan dan pahalanya lebih besar. Mungkin ada keluarga yang lain tahu juga, tapi mereka tidak terdorong hatinya untuk melakukan itu. Muncul ide-ide seperti itu. Ya. Muncul mungkin ide di saat kita sedang ada masalah berat, lalu Allah kasih kita panduan, petunjuk, sehingga kita bisa berpikir, oh ini jalan keluarnya. Atau coba saya konsultasi sama orang itu dan ini. Kita dapat idenya. Itu namanya hidayah, petunjuk. Itu Allah janjikan
dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah nomor 10 ayat 9. Ayat ini berbunyi tentunya, saya ulangi lagi, surah Yunus surah nomor 10 ayat 9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ingat selalu syaratnya itu ya. Enggak cukup beriman, harus ikut amal saleh. Enggak cukup juga amal saleh kalau tidak beriman. Tadi saya bilang kalau orang kafir hanya dibalas di dunia. Enggak ada manfaatnya gitu ya. Maka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Nah, ini petunjuk yang kita tadi singgung. Muncul ide segala macam hal yang tidak terfikir oleh orang selain kita gitu. Baik dalam mengerjakan kebaikan atau meninggalkan kesalahan atau justru keluar dari sebuah permasalahan yang sedang kita hadapi. Allah mengatakan maka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Allah langsung ilhamkan kepada mereka karena apa di situ? Ini enggak lihat terjemahannya nih. Keimanannya ya, kan gitu. Perhatikan Allah bilang gitu terjemahannya ya. Saya ulangi, sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Di dunia mereka dapat petunjuk, dapat jalan keluar dari berbagai macam hal, punya ide-ide yang bagus. Di akhirat diberikan surga yang abadi. Lalu kita mau apa lagi? Di dunia sudah bahagia, dapat panduan hidup, dapat ide-ide untuk dapat jalan keluar dari permasalahan kita, dan di akhirat dibalas lagi dengan surga yang abadi. Ini luar biasa ya. Jadi tidak semua orang punya ide, makanya kadang-kadang ada orang mentok, dia nggak tahu, apalagi orang non-muslim, orang kafir itu mereka tidak punya ide, umumnya ya, akhirnya mentok-mentoknya melakukan kesalahan-kesalahan, ya, terulang lagi kesalahan yang sama, atau bunuh diri. Kisah tentang bunuh diri bagi orang non-muslim ini luar biasa. Saya kemarin pulang diundang dakwah di Jepang, salah satu yang kita diskusikan sama orang-orang Indonesia, tapi yang tinggal di sana gitu. Mereka cerita ada satu hutan di situ, di kota yang kami datang itu, hutan untuk bunuh diri. Ya, jadi mereka datang ke sana untuk bunuh diri. Setiap tahun perhitungan atau bulan gitu, itu hitungan orang bunuh diri itu banyak sekali. Yang loncat dari jembatan, yang orang loncat dari apartemennya, itu banyak sekali karena mereka stres. Stresnya apa? Hanya karena masalah pekerjaan. Stresnya mungkin karena apalah putus cintanya atau apa gitu. Yang bagi orang beriman ini masalah kecil bagi dia. Bukan masalah besar kalau dengan keimanannya, itu masalah kecil semuanya. Kalau seseorang itu belum mendapatkan pekerjaan satu tempat, kalau orang beriman, dia tahu itu belum rezekinya. Selesai. Dia tinggal pindah ke tempat lain. Dia tinggal ikhtiar yang lain. Ada seorang anak muda, pernah datang kepada saya, seorang pengusaha muda di Surabaya, habis tablik akbar itu di Masjid Al-Irsyad, beberapa belas tahun yang lalu. Dia bilang begini, Ustaz, bagaimana caranya saya memahami keadilan Allah? Pada saat saya sama teman-teman saya ini, semuanya pembisnis-pembisnis muda, mau masuk ke satu proyek, dan saya lihat sendiri di depan mata saya lebih baik ibadah daripada mereka. Saya sholatnya lebih baik, saya ibadah umumnya lebih baik dari teman-teman saya. Tapi waktu proyek itu didapatkan, teman-teman saya semua dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami itu? Supaya saya tenang. Maka saya jawab sederhana, saya mengatakan belum rezeki Anda. Kalau belum rezeki kita Bapak Ibu sekalian, biar kita kejar dengan apapun, tidak dapat. Kalau rezeki kita duduk di rumah datang. Pernah nggak kita lagi duduk di rumah, tiba-tiba ada yang kirimin makanan? Pernah nggak kita lagi makan di restoran, tiba-tiba ketemu teman, ternyata kita ke kasir sudah dibayar? Berapa banyak pakaian pemberian orang, makanan pemberian orang, apa saja macam-macam pemberian orang, banyak sekali. Maka kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang yang keempat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengasihi mereka. Makna ini mengasihi berarti Allah selalu berikan perhatian khusus. Allah kasihan, Allah sayang mereka, ya. Allah kasihi mereka. Baik dalam kondisi mereka sedang besar nikmat, lagi banyak nikmat. Kasih sayang Allah pada orang yang sedang ada nikmat itu adalah Allah jaga dia. Supaya jangan sampai uangnya dipakai haram, kemaluannya dipakai haram, dan itu Allah jaga. Kalau dia sedang ada ujian, Allah jaga juga dia, jangan sampai dia bunuh diri, jangan sampai dia pakai jasa dukun, apalah segala macam yang haram. Itu Allah jaga, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Surah nomor 19 ayat 96. Bunyinya surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 ini, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ini maknanya luas. Bisa Allah memang yang mengasihi mereka, dan itu sudah pasti Allah akan mengasihi karena sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa juga orang-orang beriman itu hatinya lunak, suka mengasihi orang. Makin kuat imannya, maka makin suka membantu orang.
Bahkan kita tahu dalam Islam ada orang muslim atau orang mukmin yang mendahulukan kebutuhan orang lain dari dirinya sendiri. Pernah dengar kisah sahabat-sahabat Nabi orang-orang Ansar, pribumi asli Madinah, waktu kedatangan muhajirin dari Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan harta mereka walaupun mereka butuh, mereka berikan rumahnya, mereka berikan segala macam hal. Kisah masyhur Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah, Nabi persaudarakan dengan Sa'ad. Sa'ad ini orang terkayanya Madinah, setengah kebun kurma Madinah punya dia. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian di kota Madinah atau di Timur Tengah, kalau mau dilihat orang itu kaya atau tidak, lihat dia punya kebun kurma atau tidak. Kebun kurma itu dianggap harta yang paling mahal karena buahnya berbuah panennya banyak dan dia umurnya panjang. Pohon kurma, pohon kelapa, pohon zaitun ini pohon-pohon yang umurnya panjang, ya. Dan ini jadi tolok ukur kekayaan seseorang. Apa kata Sa'ad? Waktu Nabi SAW bilang, "Hai Sa'ad, kamu sekarang bersahabat khusus, saya saudarakan engkau dengan Abdurrahman bin Auf." Di saat itu, tanpa nunggu, ini baru ketemu hari itu, baru kenal hari itu. Tapi karena keimanannya, apa kata Sa'ad? "Wahai Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Kamu lihat salah satunya, yang mana kamu suka, saya ceraikan, setelah itu kau boleh nikahi." Ini kalau di alam kami, laki-laki ini bukan hal yang ringan ini. Istri yang sudah bersama-sama selama ini, sudah ada biologi, terus tiba-tiba mau diceraikan, mau dikasih orang lain, itu kan nggak semudah itu. Ini nggak mungkin orang bisa lakukan. Tapi dia serius, dia mengatakan, lihat, dia bukan bilang, ini istri saya 2, yang satunya udah lebih tua. Nanti kalau lihat yang tua, nikahi saja. Enggak, pilih salah satunya, dia bilang. Ya, kalau baca kisah Sa'ad, dia bilang pilih salah satunya, mau muda mau tua, yang mana kau suka, saya ceraikan, setelah itu kau boleh nikahi. Tidak sampai di situ aja. Dia bilang, dan saya orang Madinah yang paling banyak memiliki kebun kurma. Ini kebun kurma Madinah yang paling banyak punya saya, setengah kota Madinah punya saya bagi 2 dengan kamu. Jadi kalau kita tidak usah jauh-jauh punya kebun kurma. Bapak Ibu punya uang rekening 1 miliar. Baru kenal hari ini ada orang datang dari Surabaya, misalnya, saya orang muslim, saya susah. Oke, ini 500 juta buat kamu. Mau nggak? Jangankan 500 juta, mau kasih 50 ribu aja, saya nggak kenal nih siapa kayak. Tapi luar biasa, Allah tanamkan di dalam hati orang-orang beriman yang beriman itu kasih sayangnya tinggi sekali. Apa yang terjadi? Abdurrahman juga ini level imannya luar biasa. Apa yang dia bilang? Semoga Allah berkahi di keluargamu. Apa maknanya? Jangan kau ceraikan istrimu. Saya nggak butuh itu. Dan semoga Allah berkahi juga hartamu. Jangan kau kasih saya kebunmu itu. Bayangkan ditawarkan setengah harta. Dia tolak semua. Semuanya ditolak. Semoga Allah berkahi di keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja untuk saya di mana pasar. Lalu Abdurrahman ke pasar. Dia bisnis lalu menjadi orang kayanya muslimin. Tapi lihat bagaimana bentuk kasih sayang orang beriman itu muncul. Dia udah nggak peduli lagi. Makanya dalam surah Al-Hasyr Allah memuji orang-orang penduduk Madinah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka betul-betul mengorbankan diri mereka walaupun mereka butuh itu. Walaupun mereka membutuhkan, tapi mereka mendahulukan saudara-saudaranya yang datang. Ini nggak mungkin kecuali orang itu beriman. Ya, ini bentuk kasih sayang yang luar biasa gitu. Itu tentu Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Hasyr tentang kisah mereka ya.